Bapak Ibu, saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih, dalam Pranikaresthi pada hari Minggu pagi ini, kepada kita dihidangkan Injil Matius yang kita dengarkan tadi cukup panjang, di mana Yesus menerangkan pewartaan sabda Allah dengan perantaraan suatu perumpamaan tentang seorang penabur. Baik Markus maupun Lukas juga menerangkan dengan cara yang kurang lebih sama. Sabda Allah, Bapak Ibu, saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih, ibaratnya bagaikan sebuah biji kecil yang jatuh ke tanah yang subur, lalu tumbuh dan berkembang. Dengan demikian terlaksanalah tujuan keberadaannya. Biji itu memang kecil, namun mengandung kemampuan yang besar. Sabda Allah itu memang berbentuk dan terdengar sebagai kata manusia, tetapi berasal dari mulut Sang Ilahi. Jadi bukan lagi merupakan kata-kata manusiawi, melainkan sabda ilahi. Sabda Allah dapat kita bandingkan sebagai sebuah mutiara yang sangat berharga dan sangat kita minati, kita ingini. Betapa gembira dan bangga apabila kita dapat memilikinya. Sebab kebahagiaan manakah sebenarnya di dunia ini yang lebih besar daripada sabda Allah yang akan memberikan hidup abadi di surga? Dan Yesus itulah sabda Allah penyelamat dunia yang harus kita dengarkan dan simpan dalam hati kita selalu. Bapak Ibu, saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih, sabda Allah adalah sabda abadi yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada. Sabda ilahi penuh kekuatan dan selalu siap serta mampu menciptakan, membangun, menyempurnakan, memperbaiki, dan menguduskan segalanya. Kita manusia yang bertelinga ini harus mau mendengarkan dan bukan sekadar mendengar. Mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Mendengarkan dengan hati kita, sebab hati kita adalah pusat kehidupan pribadi kita. Hati kita adalah pusat rohani, di mana roh memberi kita hidup. Dalam hati kita itulah kita selalu dapat menemukan Allah sebagai sumber hidup kita. Dalam hati itulah kita dapat menyimpan kekayaan kita, baik berupa perhatian kepada hal-hal yang jasmani duniawi maupun hal-hal yang rohani ilahi. Selalu benarlah pepatah ini, di mana kekayaanmu, disitulah hatimu. Kita harus sadar bahwa kekayaan kita sejati adalah kasih Allah kepada kita manusia. Karena itu kita harus selalu berusaha agar sabda Allah selalu hadir dalam hati kita. Sabda Allah bukanlah kata manusia. Bapak Ibu, saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih, sabda Allah yang diumpamakan bagaikan benih atau biji selalu dan tetap ditaburkan kepada hati semua orang bagaikan ke dalam tanah. Benih itu yakni sabda Allah yang ditaburkan adalah sama, tetapi hati setiap orang sebagai tanah yang menerimanya tidak sama. Yesus memberi penjelasan mengapa benih baik yang ditaburkan itu dalam kenyataannya tidak semuanya bertumbuh dan berbuah dengan baik. Sabda Allah yang kita dengar bersama, telinga Anda berbeda-beda, ketika pulang Anda pun cara menangkapnya berbeda. Ada yang masih ingat tentang sesuatu tertentu, lalu yang lain ingat yang lain, juga dalam pengeterapannya. Itulah maka sabda Allah
sekalipun sabdanya sama, ditaburkan kepada banyak orang, tapi cara menangkapnya berbeda-beda. Maka Bapak Ibu kita bisa melihat, yang pertama ada yang golongan manusia yang keras dan kering hatinya. Orang-orang yang tidak percaya, yang materialistis, hidup moral mereka diragukan, sombong, arogan, hanya puas dengan apa yang menyenangkan. Ada orang seperti ini yang mendengarkan sabda Allah. Yang kedua, ada lagi golongan lain, yakni orang yang percaya, tetapi iman mereka sangat dangkal, tak tahan lama. Mereka lebih hidup menurut perasaan, mudah berganti pendirian, tidak berdiri sendiri, sangat tergantung pendiriannya dari orang lain, orang tertentu yang dianggap mempunyai wibawa, suka kenikmatan dan tidak memegang prinsip yang kokoh. Ada orang yang demikian juga mendengar sabda Tuhan. Kemudian ada lagi orang-orang yang memang beriman, namun iman mereka bukan menjiwai hatinya. Iman mereka masih berupa pandangan atau teori, belum merupakan daya penentu yang merupakan sikap dasar dalam hidup dan perbuatan. Sehingga omongnya bisa bagus, tapi karena tidak mendalam sehingga tidak diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bahkan ada ajaran gereja yang tidak dipahami dengan benar walaupun tahu. Misalnya hari Minggu sebagai hari Tuhan, bagaimana itu diperlakukan. Banyak orang yang tahu tapi tidak mau melakukan karena memang sabda Tuhan tidak mengakar. Orang hanya dalam pandangan, dalam teori, tidak dalam praktek. Lalu yang keempat, ada juga golongan orang-orang yang sungguh memiliki dan menghayati iman sejati. Iman sejati inilah yang merupakan tanah yang subur, di mana sabda Allah dapat tumbuh dan berbuah. Mereka sungguh mendengarkan, menerima, dan menghayati sabda Allah secara baik dan benar. Kesimpulan kita ialah bahwa keselamatan kita, baik yang sekarang maupun yang kelak, adalah pemberian rahmat sabda dari Allah. Yesus Kristus penyelamat kita adalah sabda Allah, dan sebagai sabda Allah, Yesus meneruskan sabda Allah Bapanya itu kepada kita yang mau diselamatkan. Tetapi setiap orang hanya akan diselamatkan apabila hatinya mau dan bersedia menjadi tanah yang subur, agar dapat menerima benih, yaitu sabda Allah yang ditaburkan oleh Yesus Kristus penyelamat kita. Benih itu harus bertumbuh dan berbuah. Kita bertanggung jawab kepada Allah untuk mengolah dan memelihara hati kita sebagai tanah yang menerima benih itu, agar tetap benih sabdanya dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan dan perbuatan kita sebagai pengikut Kristus yang benar, pengikut Kristus yang sejati. Justru di zaman kita sekarang ini, di mana ada kemajuan dan keberhasilan alat-alat komunikasi antar kita manusia yang luar biasa, jangan sampai kemajuan ini malahan memperlambat dan menghalangi alat rohani insani kita, yaitu hati kita, untuk mendengarkan dan menerima komunikasi Allah dengan kita lewat sabdanya. Maka kita mohon dengan rendah hati supaya roh Allah, roh kudus menjiwai hidup kita, membuka hati kita, sehingga kita semakin rendah hati, terbuka, dan siap menjadi tanah yang subur untuk sabda Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.